Di bawah pohon yang besar berlangsung kerajaan semut. Kerajaan yang sangat kaya dan kehidupan rakyat yang begitu makmur. Makanan berlimpah, sangat banyak makanan, seolah-olah jatuh dari langit. Banyak umbi dari tanaman tua di bawah tanah, di dalam lubang semut tersebut. Itu adalah makanan yang tak pernah habis bagi mereka. Setiap hari, mereka para semut hidup dengan bahagia, makan sepuasnya dan bermain sepanjang hari. Sungguh negeri yang kaya dan sejahtera. Tiada satupun kesulitan dalam kehidupan para semut-semut ini. Mereka semua hidup rukun, saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Sungguh itu adalah rakyat yang bahagia. Mereka seperti hidup di dalam surga. Keadaan ini berlangsung bertahun-tahun lamanya, hingga tiba di masa anak cucu mereka. akan tetapi Kehidupan yang makmur tidak selamanya membawa kebaikan. Anak cucu para semut mulai bertingkah aneh. Mereka jadi sering berselisih satu sama lain. Mereka suka membuat masalah yang tidak semestinya. Makanan tercukupi, melimpah ruah. Keamanan terjamin selamanya. Kesenangan hidup berlangsung sepanjang waktu. Namun kondisi itu rupanya justru melahirkan sesuatu yang berbeda. Rupa-rupanya anak cucu para semut ini telah bosan dengan makanan dan kesenangan hidup mereka. Mereka mulai mencari-cari bentuk kesenangan baru. Mereka bosan dengan kehidupan yang makmur, rukun, sejahtera. Mereka ingin sesuatu yang lebih, sesuatu hiburan baru yang menarik bagi mereka. Dan rupanya, persaingan dan permusuhan adalah hiburan yang menarik. Mereka mulai suka melakukannya. Mereka, anak-anak para semut, suka saling mengejek, saling menyakiti, dan itu sungguh menyenangkan bagi mereka. Lama-kelamaan, mereka bahkan saling melukai, saling membunuh antara sesama para semut. Kondisi tersebut terus terjadi berbulan-bulan lamanya. Banyak sekali semut yang mati karena bertarung dan bermusuhan dengan sesamanya sendiri. Raja semut yang sudah tua sangat prihatin dan sedih melihat kondisi ini. Dia tahu bahwa jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka negerinya akan segera menemui kehancuran. Seluruh rakyat di negeri semut akan segera menemui kemusnahan. Dia tahu bahwa sumber masalah ini disebabkan karena kemakmuran dan keamanan itu sendiri. Dia mengerti bahwa kekayaan, keamanan, dan kesenangan yang tak terbatas justru akan membawa destruksi dan bencana bagi mereka sendiri. Suatu pagi, Raja Semut pergi keluar dari lubang semut. Dia pergi dari kerajaan untuk menemui Raja Belalang. Dia membawa banyak hadiah makanan bagi Raja Belalang tersebut. Raja Belalang sangat senang dengan hadiah itu dan berkata, "Wahai Raja Semut, apa tujuanmu datang ke tempatku dan membawa hadiah besar bagiku?" Raja Semut berkata, "Raja Belalang yang perkasa, tolong selamatkan negeriku.
Kumohon, selamatkan negaraku sekarang, atau kami akan segera hancur dan menemui kemusnahan. Raja Belalang terkejut. Hah? Apa? Negaramu dalam bahaya? Bagaimana mungkin negeri yang aman dan damai seperti tempatmu tiba-tiba terserang bahaya? Ayo katakan, siapa musuh itu? Aku akan menghancurkan musuh itu dengan tentaraku yang paling kuat. Raja Semut berkata, Musuh kerajaan kami sangat kuat. Mereka sangatlah hebat. Raja Belalang kembali bertanya, Hah? Siapa mereka? Ayo katakan. Raja Semut berkata, mereka adalah kemakmuran, kekayaan, keamanan, dan kesenangan hidup. Semua itu akan segera menghancurkan negaraku. Mereka akan segera memusnahkan peradaban kami. Raja Belalang terkejut. Hah? Apa maksudmu, Raja Semut? Kamu bercanda? Raja Semut menjawab, Tidak, Raja Belalang. Aku berkata yang sebenarnya. Raja Belalang nampak kebingungan. Dia kemudian bertanya, Lalu apa yang harus aku lakukan untuk membantumu, wahai Raja Semut? Raja Semut berkata, Mudah saja. Jika Anda ingin membantu menyelamatkan kerajaan kami, cukup rusak saja sumber makanan kami, dan ciptakan ketakutan. Hancurkan dulu batang-batang ubi di sekitar pohon. Hancurkan tanaman itu dan biarkan semuanya kering. Biarkan kami kekurangan makanan. Baru setelah itu, kau bisa mulai menakuti kami, seolah-olah hendak menjajah dan menghancurkan wilayah kami. Namun tolong, jangan sakiti kami. Ini hanya untuk membuat mereka takut. Ciptakan kondisi yang tidak aman. Raja Belalang berpikir keras. Dia tidak mengerti dengan apa sebenarnya yang diinginkan oleh si Raja Semut. Namun Raja Semut terus saja mendesaknya, memohon agar Raja Belalang mau membantu. Raja Belalang yang masih bingung terpaksa bersedia. Dia berjanji akan membantu. Raja Semut pulang dengan sangat senang. Beberapa bulan kemudian, kerajaan semut kacau. Mereka semua dikejutkan dengan sumber makanan yang tiba-tiba kering. Ubi-ubian menjadi keras seperti batu. Batang-batang ubi di sekitar lubang semut telah rusak semua. Mereka semua mulai panik dan berusaha mengumpulkan cadangan makanan yang bisa mereka ambil. Belum reda kekacauan itu, tiba-tiba lubang mereka dijebol dari luar. Ribuan pasukan belalang datang mengelilingi tempat mereka. Pasukan semut yang tidak terlatih sangat ketakutan. Mereka, pasukan semut ini, tidak pernah berlatih perang. Selama ini, mereka selalu dimanjakan oleh keadaan. Mereka hanya hidup bersenang-senang setiap waktu. Mereka sama sekali tidak pernah menyangka akan ada situasi seburuk ini. Dalam sekejap, kerajaan semut kacau. Semua semut berada di dalam ketakutan dan kepanikan. Berkali-kali prajurit semut berusaha mengusir pasukan belalang. Namun itu sungguh sia-sia. Para belalang itu tak segan-segan untuk membunuh mereka. Pasukan belalang kini benar-benar hendak menguasai tempat mereka. Ini bukan lagi sandiwara, namun mereka serius dan telah melangkah lebih jauh. Raja Belalang seakan tak peduli dengan jatuhnya korban. Mereka mulai membunuh para semut yang berani keluar dari sarang. Semua semut kini tertahan di dalam lubang tanpa makanan. Semut-semut ini harus keluar dari sarang. Mereka butuh makanan, dan jika kondisi ini terus berlangsung, tentu mereka akan segera mati kelaparan di dalam rumah sendiri.
Semua para semut mulai menderita di tengah ancaman dan ketakutan setiap saat. Di saat inilah, para anak cucu semut yang tadinya suka bermusuhan dan bertarung di antara sesama teman, kini mulai belajar bekerja sama. Mereka mulai mengerti bahwa kerukunan dan persatuan adalah sesuatu yang paling berharga di saat genting seperti ini. Mereka mulai sadar betapa pentingnya toleransi. Mereka sadar bahwa hidup ini harus saling berbagi, saling menjaga, dan melindungi satu sama lain. Mereka, para belalang, terus saja datang setiap pagi dan pergi setelah larut malam. Semua semut yang ada sudah tidak tahan. Mereka menemui raja dan meminta untuk pergi mencari wilayah baru. Di tengah malam, Raja Semut segera memimpin pasukan dan seluruh rakyatnya untuk secara diam-diam pergi meninggalkan kerajaan itu. Mereka pergi jauh mencari tempat baru. Mungkin itu adalah tempat yang kurang aman dan kurang sumber makanan. Namun, tempat seperti itu sungguh jauh lebih baik daripada negeri surga yang hanya akan membuahkan kehancuran bagi semua penghuninya. Pemirsa yang budiman, kita dan hampir semua manusia setiap saat saling berlomba-lomba untuk meraih kejayaan hidup. Kita berusaha sepanjang waktu untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, kekayaan yang melimpah, dan jaminan keamanan di dalam hidup. Kita mendambakan surga yang hampir menjadi mimpi bagi semua orang. Namun kita lupa bahwa tujuan tersebut belum tentu merupakan sebuah keadaan atau kondisi terbaik bagi manusia. Kita sibuk mencarinya. Kita lupa dengan dunia kita yang ada. Kita lupa dengan keadaan yang kita punya. Kita berpikir bahwa kesulitan dan kekurangan adalah sebuah bahaya. Kita tidak pernah tahu bahwa di dalam kemakmuran dan kejayaan hidup yang sempurna justru tersimpan suatu bahaya yang jauh lebih besar. Pemirsa yang budiman, kesempurnaan itu tidak pernah ada. Dia hanya sebuah persepsi dari pikiran dan hasrat. Pikiran dan hasrat manusia ini tidak pernah bisa diam dan berhenti. Setinggi apapun pencapaian yang kita raih, sebaik apapun hal itu, seberapapun dia sempurna, bahkan jika itu adalah kehidupan serupa surgawi, kita tetap akan mulai mencari-cari bentuk kebahagiaan yang lain. Pikiran dan hasrat manusia akan selalu dilanda kebosanan dan mulai mencari-cari bentuk kebahagiaan yang baru. Untuk itulah, jangan terlalu naif dalam pengejaran dan pencapaian sesuatu. Kita boleh memperjuangkan hidup, bahkan hingga darah dan keringat mengering. Namun jangan lupa untuk selalu menghargai apa yang sudah ada, karena kebahagiaan terbesar yang Anda cari terkadang justru berada di sana, di dalam kehidupan Anda yang apa adanya, dengan segala keterbatasan yang ada.